Seorang miliarder dingin bernama Hendra Wibowo Satrio diam-diam memasang CCTV di seluruh villa tua gaya kolonial di Lembang. Bahkan sampai ke kamar Raka Pradipa Wiratama, hanya untuk mengawasi seorang pekerja rumah tangga miskin yang baru masuk, Nadira Ayu Lestari. Namun tak ada yang menyangka rekaman rahasia itu justru membuat Hendra Wibowo Satrio terpaku. Bukan karena pencurian atau pengkhianatan, melainkan karena sebuah tindakan yang tak pernah ia bayangkan. Tindakan yang selama bertahun-tahun. Bahkan ayah kandung si anak lumpuh itu belum pernah sanggup lakukan. Dan rahasia masa lalu pun mulai bergerak pelan di balik dinding rumah yang tampak sempurna itu. Di Bukit Garuda, Lembang, Bandung, udara lembab menusuk dengan kabut tebal menyelimuti villa tua gaya kolonial di Lembang yang sunyi di tengah hutan pinus Lembang. Indah seperti peninggalan kolonial namun terasa muram hingga membuat siapapun yang melintas merinding. Dan orang-orang menjulukinya benteng kesunyian karena pemiliknya. Hendra Wibowo Satrio, seorang raksasa konstruksi, memutuskan diri dari dunia luar selama 5 tahun. Pada usia 55, ia pernah jadi simbol keberhasilan lewat proyek kawasan dan hotel mewah di banyak kota. Sampai tragedi menamparnya, istri yang lembut, Larasati Putri Mahendra, meninggal mendadak karena kecelakaan lalu lintas saat menjemput anak mereka sepulang sekolah. Sementara anak satu-satunya, Raka Pradipa Wiratama, selamat tetapi mengalami cedera tulang belakang dan tak bisa berjalan. Sejak hari itu, villa di bukit berubah seperti makam yang bisu. Hendra Wibowo Satrio menolak bertemu sahabat, menutup akses media, membekukan sebagian besar anak usaha, hanya menyisakan segelintir orang kepercayaan untuk mengelola, dan meski menghilang ia tetap mengendalikan dari jauh lewat tim teknis. Menggenggam proyek-proyek tersisa seperti seseorang yang tak pernah mau melepas kontrol. Ia membawa putranya ke Bandung, Jawa Barat, tempat sejuk yang dulu jadi lokasi liburan keluarga, lalu membangun ulang villa itu bak benteng, sekaligus untuk melindungi dan bersembunyi, tetapi para pengasuh, perawat, dan dokter pribadi tak pernah bertahan lebih dari 3 bulan. Ada yang mengaku diganggu. Ada yang tak tahan suasana dingin dan hening, ada pula yang ketahuan mencuri, hingga kepercayaan Hendra Wibowo Satrio runtuh pada semua orang. Pada pertengahan tahun lalu, atas saran Bima Ananta Prayoga selaku direktur teknis, ia mengeluarkan uang besar memasang sistem keamanan paling mutakhir, dan Bima Ananta Prayoga bekerja langsung dengan sebuah perusahaan swasta di Jakarta untuk merancang jaringan pengawasan tersembunyi hingga ke sudut-sudut villa, ruang tamu, ruang makan, sampai koridor menuju kamar Raka Pradipa Wiratama. Setelah selesai, Bima Ananta Prayoga menyerahkan kendali penuh kepada Hendra Wibowo Satrio dan teknisi utama Dion Saputra yang dibayar mahal demi bungkam total. Namun Hendra Wibowo Satrio tak tahu bahwa pada saat yang sama Bima Ananta Prayoga menanam celah keamanan untuk dirinya sendiri. Dan perawatan berkala pun tetap dipercayakan kepada Bima Ananta Prayoga, seorang yang paham teknologi dan pernah berurusan langsung dengan pemasang. Sehingga kepercayaan itu kelak menjadi lubang paling berbahaya. Sementara itu Raka Pradipa Wiratama kini berusia 10 tahun dan masih membisu. Matanya dalam seperti menyimpan samudra. Tak pernah bersuara sejak kecelakaan, hidup di dunianya sendiri, hari demi hari hanya duduk di kursi roda dekat jendela memandang keluar. Sementara taman yang dulu berbunga kini tertutup lumut dan daun kering. Anak itu butuh sesuatu yang lebih kuat dari obat. Dokter pribadi pernah menyebut dorongan dari dalam. Tetapi Hendra Wibowo Satrio hanya diam. Tatapan yang dulu tegas berubah menjadi curiga, karena ia tidak percaya keajaiban. Ia hanya percaya pada kendali. Pagi itu sebuah bus antar kota berhenti di kaki bukit menuju Bukit Garuda, Lembang, Bandung. Seorang gadis turun sambil menenteng koper kecil, memakai sweater raju tipis, dan menggantungkan liontin perak yang sudah tua di dadanya. Wajahnya manis tapi tidak mencolok, yang membuat orang menoleh adalah tatapannya yang tenang namun menyimpan kesedihan. Ia adalah Nadira Ayu Lestari, 25 tahun, datang dari Kupang, NTT. Dan baru direkrut lewat lembaga penyalur tenaga kerja sebagai perawat paruh waktu di villa tua gaya kolonial di Lembang milik Hendra Wibowo Satrio dengan masa percobaan 30 hari. Gaji di atas rata-rata tetapi syaratnya ketat. Tidak boleh bicara duluan dengan majikan, tidak boleh bertanya masa lalu, tidak boleh masuk area terbatas, dan sama sekali dilarang memakai ponsel pribadi di dalam kawasan villa. Ibu Sri Wulandari, kepala rumah tangga paling senior yang sudah hampir 20 tahun di sana, mengantar Nadira Ayu Lestari lewat pintu samping. Menatapnya dengan mata setengah waspada setengah menguliti. Lalu bertanya saat mereka melewati koridor panjang berisi lukisan potret berdebu, "Kamu dulu kerja sebagai perawat di mana?" Nadira Ayu Lestari menjawab pelan bahwa ia pernah bekerja di pusat rehabilitasi di Yogyakarta dan memiliki sertifikasi pendampingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Ibu Sri Wulandari menukas dingin bahwa ia sudah dengar. Namun harus ingat di rumah itu tidak ada obrolan sembarangan karena Hendra Wibowo Satrio tidak suka orang banyak bicara. Nadira Ayu Lestari hanya mengangguk, tanpa takut, karena ia pernah bertemu luka yang jauh lebih besar, dan malam pertama ia ditempatkan di kamar sempit dekat ruang laundry tanpa jendela, tetapi ia tidak mengeluh. Ia membuka kopernya, mengeluarkan diari tua, lalu meletakkan liontin perak di atas meja.
Dan di dalam gelap pantulan logamnya menyapu dinding tempat sebuah foto miring tergantung. Foto Larasati Putri Mahendra yang sudah tiada. Keesokan paginya Nadira Ayu Lestari memulai pekerjaan dengan mengamati dari jauh. Ia tidak memaksa mengajak bicara Raka Pradipa Wiratama. Sebagai gantinya ia menaruh kertas-kertas kecil bergambar kucing, ikan, dan matahari. Lalu diam-diam meninggalkannya di sisi kursi. Dan untuk pertama kalinya Raka Pradipa Wiratama tidak menepis. Ia tidak bereaksi namun juga tidak menolak. Di sudut lain, di ruang kontrol yang gelap, Hendra Wibowo Satrio menonton lewat monitor. Melihat gadis itu bekerja tanpa ribut dan tanpa berusaha mengemis simpati membuat alisnya berkerut, tetapi ia belum mengambil kesimpulan. Karena saat itu kesunyian justru satu-satunya hal yang membuatnya nyaman. 3 hari kemudian Raka Pradipa Wiratama untuk pertama kalinya mengambil pensil warna yang ditinggalkan Nadira Ayu Lestari, menggambar lingkaran yang miring, dan Nadira Ayu Lestari tidak tertawa atau bersorak, ia hanya menulis kalimat pendek, hebat. Ketenangan yang pas itu membuat Raka Pradipa Wiratama penasaran. Anak itu mulai memperhatikan Nadira Ayu Lestari lewat pantulan cermin, gerak tangan, ekspresi, juga saat ia duduk membaca buku. Setiap hari ia meninggalkan satu kertas dengan gambar baru. Raka Pradipa Wiratama memungutnya dan menatapnya diam-diam tanpa ada yang memaksa atau mengasihani. Hingga ia mulai menunggu kedatangannya, dan Hendra Wibowo Satrio melihat semuanya namun tidak mengerti mengapa dadanya justru terasa tidak tenang. Malam itu ia memanggil Ibu Sri Wulandari dan memerintahkan agar mengawasi gadis itu lebih ketat karena yang tampak lembut seringkali paling berbahaya. Ibu Sri Wulandari mengiyakan sambil berbisik bahwa gadis itu juga terasa aneh karena sejak masuk rumah ia menatap foto Larasati Putri Mahendra sangat lama sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu bertanya apakah gadis itu punya maksud lain. Hendra Wibowo Satrio mengingatkan keras agar jangan sampai ia tahu ada CCTV. Setelah itu Hendra Wibowo Satrio berdiri di dekat jendela menatap halaman belakang. Melihat Raka Pradipa Wiratama di kursi roda memegang kertas coretan pertama dalam 5 tahun. Napas panjang keluar dari dadanya setipis kabut di luar. Tetapi di dalam hati ia tetap yakin tak ada orang datang tanpa tujuan. Dan di benteng kesunyian itu sebuah perang sunyi pun dimulai. Antara percaya dan takut, antara hasrat untuk hidup dan bayang-bayang masa. Lalu, pada hari kelima, hujan gerimis membasahi udara sejuk Lembang. Bukan hujan yang meledak, melainkan yang merembes lama dan lembab seperti kenangan yang susah putus. Dan di ruangan yang cahayanya selalu redup karena kaca berdebu, suasana terasa semakin sunyi. Raka Pradipa Wiratama duduk di dekat jendela seperti biasa. Dia menatap butir-butir air yang meluncur di kaca. Di lantai dekat kursi rodanya berserakan kertas-kertas coretan. Matahari, burung, lengan yang terulur, sebagian besar digambar. Nadira Ayu Lestari lalu diwarnai ulang dengan tangan gemetar Raka Pradipa Wiratama. Nadira Ayu Lestari tidak memaksa, tidak memuji berlebihan, tidak berusaha menjadi sosok tertentu, dan kelembutan yang pas itu meresap seperti air hangat ke hati anak yang kesepian hingga perlahan ia berhenti melawan. Siang hari saat Raka Pradipa Wiratama tertidur, Nadira Ayu Lestari ke halaman belakang membawa handuk. Diam-diam membersihkan debu yang menempel di ayunan kayu yang sudah rapuh, tempat Larasati Putri Mahendra dulu biasa duduk membaca. Dan Ibu Sri Wulandari yang melihat dari belakang menahan bibir. Menegur tajam mengapa ia repot merapikan taman yang tak lagi didatangi siapapun. Nadira Ayu Lestari menjawab lirih bahwa ia hanya berpikir jika taman kembali berbunga, Raka Pradipa Wiratama akan menyukainya. Tetapi Ibu Sri Wulandari memotong dingin agar ia cukup mengurus tugasnya dan jangan sok ingin tahu. Nadira Ayu Lestari menunduk tanpa membalas, namun ada sesuatu di matanya yang tidak sepenuhnya tunduk. Malam itu saat mencuci piring, Ibu Sri Wulandari mendekat dan berbisik curiga apakah liontin perak yang dipakai Nadira Ayu Lestari berisi foto Hendra Wibowo Satrio saat muda. Nadira Ayu Lestari tersentak kecil lalu menyelipkan tangannya ke saku celemek dan berbohong halus bahwa itu foto seseorang yang pernah diceritakan ibunya. Sebab ibunya dulu bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga di Jakarta dan ia menyimpannya sebagai kenangan. Ibu Sri Wulandari tidak menambah kata tetapi kecurigaannya tumbuh. Di ruang kontrol, Hendra Wibowo Satrio tetap memantau layar, setiap gerak Nadira Ayu Lestari, memungut handuk, membaca buku di sisi Raka Pradipa Wiratama, terekam rapi. Namun ia tak menemukan pelanggaran apapun, yang membuatnya paling tidak nyaman justru perubahan pada Raka Pradipa Wiratama. Anak itu mulai membuka mata sebelum pagi benar-benar terang. Mendengarkan Nadira Ayu Lestari bersenandung pelan di luar. Saat makan ia mulai menggenggam sendok dengan tangan kiri yang lemah, dan ketika Nadira Ayu Lestari memberinya cermin kecil, ia menatap dirinya lalu menulis di papan tulis putih, "Siapa saya?" Nadira Ayu Lestari tersenyum lembut dan menjawab bahwa ia adalah orang paling istimewa di rumah itu. Alasan mengapa taman bunga harus ditanam kembali. Jawaban itu membuat Raka Pradipa Wiratama terdiam seolah ingin bertanya apakah itu sungguh. Sore harinya saat matahari mulai lembut, Nadira Ayu Lestari meminta izin membawa Raka Pradipa Wiratama ke balkon lantai 2. Hendra Wibowo Satrio yang duduk di ruang kerja semula ingin menolak namun menahan diri karena ia ingin melihat apa yang akan dilakukan. Di balkon Nadira Ayu Lestari menggelar tikar kecil dan meletakkan radio tua. Lalu memutar musik orkestra yang menenangkan. Alunannya mengisi udara.
Sejuk Lembang seakan membangunkan pepohonan pinus di lembah. Raka Pradipa Wiratama memejamkan mata, memiringkan kepala mengikuti ritme, jari-jarinya mengetuk pelan rangka kursi, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun Hendra Wibowo Satrio melihat putranya tersenyum. Pada detik itu ia spontan mundur dari layar dengan dada tercekat. Apakah itu nyata atau sandiwara yang rapi? Malamnya Hendra Wibowo Satrio tidak tidur. Ia mengambil foto keluarga lama dan membaca tulisan di baliknya, bahwa setiap senyum anak adalah seberkas cahaya di tengah hidup yang gelap. Keesokan hari ia menyuruh orang memasang 2 CCTV tambahan. Satu di kamar Nadira Ayu Lestari, satu lagi di sudut balkon lantai 2, tanpa memberitahu siapapun, dipasang dengan kamuflase halus menyatu dengan jalur listrik tua villa hingga tidak ada yang menyadari, termasuk orang rumah. Pada hari ke-8 Raka Pradipa Wiratama meminta menyikat gigi sendiri. Meski tangannya gemetar sampai pasta gigi mengotori bajunya, Nadira Ayu Lestari tidak melarang, ia hanya membersihkan pelan dan berkata bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan besok akan lebih hebat dari hari ini. Lalu Raka Pradipa Wiratama menulis sesuatu di papan tulis putih dan Nadira Ayu Lestari mengangguk. Matanya lebih terang daripada cahaya di luar. Malam itu Hendra Wibowo Satrio untuk pertama kalinya mengundang Nadira Ayu Lestari ke ruang tamu. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada pekerja lain. Lalu bertanya umur, asal, dan apakah keluarganya pernah bekerja di rumahnya. Nadira Ayu Lestari mengangkat wajah sedikit terkejut namun tetap tenang. Menjawab 25 tahun, berasal dari Kecamatan Oebobo, Kupang, NTT, dan ia tidak yakin karena ibunya memang pernah bekerja di Jakarta tetapi ia tidak tahu rumah siapa. Hendra Wibowo Satrio menatap Nadira Ayu Lestari dan berkata bahwa liontin perak yang ia kenakan terasa familiar. Nadira Ayu Lestari mengatupkan bibir sambil menyentuh lehernya dan menjawab pelan bahwa itu satu-satunya peninggalan dari ibunya. Dan ia tidak punya maksud lain, tetapi Hendra Wibowo Satrio terus menatap seolah ingin membaca setiap ekspresi. Namun mata gadis itu terlalu tenang. Ia berkata bahwa ia sudah melihat banyak orang datang dengan wajah polos, lalu pada akhirnya menunjukkan tabiat asli, jadi Nadira Ayu Lestari tidak perlu berusaha mengesankan siapapun. Cukup bekerja dan ingat bahwa ia tahu semua yang terjadi di rumah itu. Nadira Ayu Lestari menunduk patuh dan menjawab iya, lalu pergi dengan langkah datar. Sementara di belakangnya Hendra Wibowo Satrio memandang tanpa berkedip, dan sesuatu merayap di dadanya. Bukan marah, bukan cemas, melainkan kewaspadaan aneh yang bercampur rasa familiar. Malam itu ia memutar ulang rekaman 12 tahun lalu, video yang direkam Larasati Putri Mahendra saat hamil. Dan dibingkai gambar tampak seorang pekerja rumah tangga muda berdiri sedikit di belakang. Wajahnya lembut dengan tatapan yang mirip sekali dengan Nadira Ayu Lestari. Perempuan itu bernama Maya Puspita Hidayati, ibu Nadira Ayu Lestari, membuat Hendra Wibowo Satrio langsung berdiri dan membongkar lemari mencari foto-foto lama, sampai ia menemukan satu foto di taman belakang. Dirinya bersama Maya Puspita Hidayati dan Larasati Putri Mahendra. Dan di foto itu Maya Puspita Hidayati tersenyum sambil memakai liontin perak yang sama. Membuat tangan Hendra Wibowo Satrio mengepal dan dingin merambat dari tengkuk ke punggungnya. Keesokan harinya ia memanggil Ibu Sri Wulandari secara khusus untuk mengawasi gadis itu lebih ketat, karena ia yakin gadis itu tidak sederhana dan bisa saja anak dari orang yang dulu pernah bekerja di rumah ini. Ia menekan bahwa tidak ada orang masuk ke sana secara kebetulan. Apalagi membawa peninggalan masa lalu di lehernya. Ibu Sri Wulandari mengangguk dengan sorot mata yang makin waspada. Pada saat yang sama di kamar Raka Pradipa Wiratama, anak itu tersenyum. Senyum langka. Ketika Nadira Ayu Lestari meletakkan sebutir permen di telapak tangannya. Dan Raka Pradipa Wiratama menggenggamnya erat seolah menggenggam sesuatu yang sedang mekar di dalam dadanya. Di villa yang dulu muram itu, tawa anak-anak akhirnya terdengar lagi untuk pertama kali. Namun bersamaan dengan itu rahasia masa lalu mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan penjaga benteng kesunyian itu mulai merasakan hatinya terguncang. Hari-hari berikutnya udara sejuk berkabut di Lembang masih menyelimuti, tetapi ritme hidup di puncak bukit berubah perlahan, dan siapapun yang peka bisa merasakan bahwa tawa Raka Pradipa Wiratama tidak lagi asing. Ia tetap pendiam dan belum berbicara. Namun setiap pagi saat Nadira Ayu Lestari masuk kamar, matanya menyala seperti api, dan Hendra Wibowo Satrio menyadarinya. Tiap malam ia duduk di depan monitor CCTV menonton ulang rekaman harian. Nadira Ayu Lestari memainkan piano untuk Raka Pradipa Wiratama, mengajak melukis dengan cat air, membiarkan anak itu mendorong kursi roda sendiri ke meja makan tanpa bantuan. Melihatnya jatuh lalu mencoba lagi. Dan di ujung setiap rekaman ada senyum lembut Nadira Ayu Lestari seolah semuanya bisa dimulai kembali. Suatu malam Ibu Sri Wulandari membawa nampan teh hangat ke kamar Hendra Wibowo Satrio dan berkata bahwa perkembangan anak kecil itu tampak sangat baik. Hendra Wibowo Satrio menjawab ia sudah melihat. Tetapi Ibu Sri Wulandari mempertanyakan apakah gadis itu tidak terlalu masuk jauh. Karena ia selalu bersama Raka Pradipa Wiratama seperti keluarga sendiri dan ia khawatir anak itu akan bergantung padanya sementara gadis itu tetap terasa aneh. Bahkan kadang Ibu Sri Wulandari memergokinya menatap foto Larasati Putri Mahendra lalu menangis diam-diam. Hendra Wibowo Satrio terdiam. Jemarinya menyentuh gelas teh hangat, menatap jendela yang berkabut putih di luar sementara di dalam dadanya gelombang naik turun.
Dan setelah Ibu Sri Wulandari pergi, ia memutar ulang rekaman siang hari. Nadira Ayu Lestari mendorong kursi Raka Pradipa Wiratama ke balkon lantai 2. Mereka duduk berdekatan. Raka Pradipa Wiratama menggambar di kertas sementara Nadira Ayu Lestari membacakan puisi dengan suara lembut. Puisi yang dulu pernah ia dengar dari Larasati Putri Mahendra. Tentang luka yang tak bisa dinamai namun orang tetap hidup dan tersenyum karena masih ada seseorang yang membutuhkan. Dan bait itu membuat Hendra Wibowo Satrio membeku seketika. Apakah itu kebetulan atau sengaja? Hendra Wibowo Satrio tak bisa memastikannya. Namun keesokan harinya dalam sesi terapi Raka Pradipa Wiratama membuat semua orang tercengang. Ia berusaha mengangkat tangan kirinya yang selama bertahun-tahun nyaris tak bergerak. Jemarinya bergetar, mengepal, lalu terulur beberapa detik. Nadira Ayu Lestari menahan napas dengan mata menyala bahagia dan berbisik menahan suara. Bagus sekali. Raka Pradipa Wiratama, anak itu tak menjawab, hanya menunduk menatap. Tangannya yang masih gemetar karena emosi. Dan Nadira Ayu Lestari berkata lembut bahwa tubuhnya masih mendengar kemauannya. Raka Pradipa Wiratama menulis di papan tulis putih bahwa ayahnya tidak akan percaya. Nadira Ayu Lestari berhenti sejenak lalu menenangkan bahwa tidak apa-apa. Nanti ayahnya akan melihat. Sementara di ruang kerja Hendra Wibowo Satrio mendengar semua itu lewat mikrofon CCTV. Bibirnya mengeras seolah kalimat, nanti ayah akan melihat, adalah tantangan. Sore harinya ia turun ke ruang terapi dengan wajah dingin, berkata bahwa ia mendengar anak itu bisa mengangkat tangan. Nadira Ayu Lestari mengangguk sopan, menjelaskan hanya sedikit namun itu tanda baik, dan Hendra Wibowo Satrio menuntut melihat dengan mata sendiri. Nadira Ayu Lestari menata ulang posisi tangan Raka Pradipa Wiratama di atas meja dan membimbingnya mengulang. Anak itu berusaha sekuat tenaga tetapi lengannya jatuh lagi. Hendra Wibowo Satrio menyilangkan tangan dan berkata datar bahwa ia sudah tahu. Semuanya hanya imajinasi. Raka Pradipa Wiratama menunduk. Nadira Ayu Lestari ingin membela namun Hendra Wibowo Satrio keburu berbalik pergi. Dan begitu pintu tertutup bahu kecil Raka Pradipa Wiratama bergetar. Nadira Ayu Lestari mendekat, menaruh tangan pelan di bahunya dan berkata bahwa kadang orang dewasa tidak melihat apa yang mereka lihat. Lalu menambahkan bahwa tidak apa-apa selama ia tahu dirinya sedang berusaha. Raka Pradipa Wiratama menulis lagi di papan tulis putih apakah Nadira Ayu Lestari pernah ingin menyerah. Nadira Ayu Lestari tersenyum. Mengaku pernah, tetapi ibunya berpesan bahwa orang yang paling rapuh justru paling membutuhkan kita untuk tetap tinggal. Dan kalimat itu menyentuh hati Raka Pradipa Wiratama. Meski ia tak paham sepenuhnya, tatapannya berubah lebih hangat, lebih percaya. Malamnya Hendra Wibowo Satrio melewati koridor dan mendengar piano dari ruang tamu. Melodi yang ia kenal, River Flows in You. Ia mendekat dalam cahaya lampu kuning dan melihat Nadira Ayu Lestari memainkan piano sementara Raka Pradipa Wiratama mendengarkan sunyi. Musiknya lembut tetapi dada Hendra Wibowo Satrio bergolak karena itulah lagu yang dulu dimainkan Larasati Putri Mahendra pada malam terakhir sebelum ia meninggal. Hendra Wibowo Satrio terpaku dengan tangan bergetar dan bertanya dari mana Nadira Ayu Lestari belajar lagu itu. Nadira Ayu Lestari menoleh terkejut lalu menjawab ibunya yang mengajarkan. Ibunya berkata itu lagu kesukaan nyonya rumah di tempat ia dulu bekerja. Ruang menjadi senyap. Napas Hendra Wibowo Satrio terasa berat, ia menatap penuh curiga dan sedikit gamang lalu bertanya apakah Nadira Ayu Lestari mengenal Larasati Putri Mahendra. Nadira Ayu Lestari menjawab tidak, hanya mendengar cerita. Lalu Hendra Wibowo Satrio menanyakan nama ibunya. Dan ketika Nadira Ayu Lestari menyebut Maya Puspita Hidayati, jawabannya menghantam seperti petir. Hendra Wibowo Satrio mencengkeram sandaran kursi. Suaranya tercekat meminta diulangi, Nadira Ayu Lestari mengulang bahwa ibunya bernama Maya Puspita Hidayati dan dulu bekerja pada keluarga pasangan yang namanya mirip dengan pemilik rumah ini dan istrinya. Namun Hendra Wibowo Satrio mendadak membalik badan dan melangkah cepat keluar. Malam itu ia masuk ke ruang kontrol dan membuka ulang rekaman. Nadira Ayu Lestari membersihkan bingkai foto Larasati Putri Mahendra. Nadira Ayu Lestari duduk termenung membaca puisi. Semuanya muncul dan amarahnya naik. Ia yakin gadis itu datang dengan tujuan. Lalu ia menelepon Ibu Sri Wulandari dengan suara serak agar mulai memeriksa semua barang di kamar Nadira Ayu Lestari dan jangan sampai ada yang terlewat. Keesokan harinya saat Nadira Ayu Lestari mengajari Raka Pradipa Wiratama melatih tangan dengan bola kecil, Ibu Sri Wulandari masuk pura-pura beres-beres padahal mengamati. Matanya menilai tiap gerak dan tiap benda. Dan sore saat Nadira Ayu Lestari menyiram tanaman di taman, Ibu Sri Wulandari menyelinap ke kamarnya, membuka laci kayu kecil dan menemukan liontin perak. Ketika dibuka di dalamnya ada foto Hendra Wibowo Satrio muda berdampingan dengan seorang perempuan lain. Membuat Ibu Sri Wulandari panik. Ia tak tahu itu pernah menjadi bagian dari foto keluarga lama. Namun sorot di dalamnya mudah disalahpahami. Malamnya ia membawa temuan itu pada Hendra Wibowo Satrio, yang menatap foto dengan kemarahan bercampur takut, merasa akhirnya paham. Gadis itu datang karena hal ini. Ia duduk terengah dengan pikiran kacau. Separuh ingin percaya ketulusan Nadira Ayu Lestari. Separuh lagi yakin ini skenario. Malam turun bersama hujan deras.
Di kamar Raka Pradipa Wiratama, Nadira Ayu Lestari membacakan dongeng dengan suara hangat tentang seorang raja yang kehilangan kepercayaan lalu membangun tembok tinggi mengelilingi istana agar tak ada seorang pun bisa masuk. Raka Pradipa Wiratama menulis di papan tulis putih, lalu bagaimana? Nadira Ayu Lestari melanjutkan bahwa suatu hari ada seorang gadis kecil masuk lewat pintu sempit. Ia tidak merobohkan tembok, ia hanya membawa sebuah lilin. Tepat saat itu pintu kamar terbuka keras dan Hendra Wibowo Satrio berdiri di ambang dengan wajah beku dan mata menggelap, menuding bahwa lilin itu pasti kiasan untuk dirinya. Nadira Ayu Lestari menoleh gugup dan berkata ia hanya bercerita. Hendra Wibowo Satrio mengakui ia bercerita dengan bagus namun ia tidak butuh siapapun menerangi rumah itu. Ia hanya butuh Nadira Ayu Lestari melakukan tugasnya. Suaranya tajam seperti pisau, lalu ia pergi. Meninggalkan kesunyian yang menekan. Malam itu Nadira Ayu Lestari tak bisa tidur. Ia merasakan jelas pandangan curiga menimpa dirinya dari Hendra Wibowo Satrio dan Ibu Sri Wulandari. Tetapi ia tidak takut, dari balik dinding ia mendengar suara roda kursi roda bergerak pelan. Raka Pradipa Wiratama ternyata masih terjaga dan mengetuk dinding 3 kali. Sinyal yang biasa ia pakai untuk berkata bahwa ia baik-baik saja. Dan Nadira Ayu Lestari membalas dengan 3 ketukan halus, 2 orang itu saling memahami tanpa kata-kata, sementara di luar kabut turun tebal seperti asap dan di benteng kesunyian itu sebuah retak kecil sudah muncul. Tak ada yang tahu retak itu akan merobohkan tembok yang selama ini berdiri. Hari-hari berikutnya suasana di Villa Tua gaya kolonial di Lembang menjadi berat seperti kabut pekat musim hujan. Nadira Ayu Lestari tetap bekerja seperti biasa. Membersihkan, menyiapkan obat, membantu Raka Pradipa Wiratama latihan terapi. Namun matanya tak lagi setenang dulu. Seakan membawa keraguan yang belum bernama dan kewaspadaan yang sulit disembunyikan. Sementara Hendra Wibowo Satrio justru makin tertutup, makin sedikit menunjukkan emosi. Tetapi setiap langkah dan tatapannya menandakan ia tak lagi menyimpan percaya pada gadis muda itu. Ia menghindar, hanya memberi perintah singkat dan kasar, dan Ibu Sri Wulandari makin mengawasi. Menunggu kesalahan sekecil apapun agar punya alasan memecat. Sore itu Nadira Ayu Lestari membawa Raka Pradipa Wiratama ke taman. Untuk pertama kalinya anak itu setuju diajak ke ayunan kayu tua, tempat yang menyimpan kenangan ibunya. Ia menyentuh rangka kayu yang lapuk lalu menulis gemetar di papan tulis putih apakah ibunya pernah duduk di situ. Nadira Ayu Lestari mengangguk pelan dengan mata memerah. Berkata ia, ibunya sering duduk di sana setiap pagi dan setiap senja. Raka Pradipa Wiratama menatapnya tajam lalu menulis bahwa Nadira Ayu Lestari mengenal ibunya. Nadira Ayu Lestari diam, menengadah ke langit kelabu seolah mencari tempat menaruh rasa. Lalu berbisik bahwa ia bukan hanya mengenal, ia selalu mengingat ibunya. Sebagai orang baik, Raka Pradipa Wiratama tertegun lalu mengetuk-ngetuk dan menulis pertanyaan lain. Siapa Nadira Ayu Lestari sebenarnya? Nadira Ayu Lestari mengatupkan bibir. Ingin menjawab tetapi menelan kembali. Belum sekarang, belum di sini. Malam itu Hendra Wibowo Satrio diam-diam memanggil seseorang dari Jakarta. Seorang pria sekitar 40 tahun bertubuh kurus berkacamata, detektif swasta kenalan lama bernama Arya Firmansyah. Hendra Wibowo Satrio memerintahkannya memeriksa identitas gadis bernama Nadira Ayu Lestari. Ia bahkan mengaku tak yakin nama lengkapnya. Hanya tahu gadis itu bilang ibunya bernama Maya Puspita Hidayati yang pernah bekerja di rumah ini dahulu. Arya Firmansyah bertanya kapan hasil dibutuhkan dan Hendra Wibowo Satrio menuntut secepat mungkin karena menurutnya gadis itu seperti menyihir putranya dan ia harus tahu siapa gadis itu, dari mana datangnya, dan apa tujuannya. Sementara itu Ibu Sri Wulandari juga diam-diam masuk ke kamar Nadira Ayu Lestari. Untuk menggeledah lagi, kali ini ia menemukan diari kecil tersembunyi di bawah bantal berisi catatan harian tentang hari pertama di rumah itu yang masih beraroma masa lalu ibunya. Tentang Raka Pradipa Wiratama yang lebih dingin dan terluka dari yang ia bayangkan. Tentang kebingungannya harus melakukan apa untuk menolong anak itu. Tentang ayah Raka Pradipa Wiratama yang menatapnya seperti musuh dan tidak mengenalinya. Tentang pertanyaan apakah ia harus sedih atau justru lega. Ibu Sri Wulandari menutup diari itu lalu membawanya ke kamar Hendra Wibowo Satrio pada malam yang sama. Mengatakan bahwa gadis itu tidak sesederhana pekerja rumah tangga karena itu adalah catatan pribadinya. Hendra Wibowo Satrio membalik halaman demi halaman dan setiap kalimat terasa seperti pisau yang mengiri sesuatu yang selalu ia tolak. Lalu ia menutup diari itu dengan mata merah menyala dan memerintahkan agar besok gadis itu dipanggil ke ruang kerjanya. Keesokan paginya saat Nadira Ayu Lestari sedang menyiapkan obat untuk Raka Pradipa Wiratama, Ibu Sri Wulandari masuk dengan suara tegas dan berkata bahwa Hendra Wibowo Satrio memanggilnya ke ruang kerja sekarang juga. Nadira Ayu Lestari mengangguk, meletakkan teko air di atas meja, lalu menatap Raka Pradipa Wiratama dengan senyum yang dipaksakan dan berkata ia pergi sebentar dan memintanya tetap tenang. Raka Pradipa Wiratama memandangnya cemas. Ketika Nadira Ayu Lestari masuk ke ruang kerja, ia melihat Hendra Wibowo Satrio sudah duduk menunggu dengan diari itu tergeletak di meja, tatapannya dingin dan langsung menekan. Menanyakan penjelasan tentang benda itu, Nadira Ayu Lestari menatap diari lalu menatapnya kembali dan berkata bahwa itu isi pikirannya yang jujur. Hendra Wibowo Satrio bertanya ia datang untuk apa dan mengapa ia tahu tentang Larasati Putri Mahendra, tentang Maya Puspita Hidayati.
Tentang semuanya, Nadira Ayu Lestari lama terdiam, berjalan ke jendela memandang taman belakang, lalu berbicara pelan bahwa nama lengkapnya adalah Nadira Ayu Lestari, ibunya Maya Puspita Hidayati, perempuan yang pernah bekerja di rumah ini lebih dari 20 tahun lalu. Dan pada tahun itu ibunya pergi karena hamil, namun ibunya tidak pernah mengatakan siapa ayahnya. Wajah Hendra Wibowo Satrio seolah ditampar. Ia berdiri mendadak dan membentak apakah Nadira Ayu Lestari sedang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah ayahnya. Nadira Ayu Lestari menggeleng, berkata tidak, ia juga tidak tahu, dan ia tidak datang untuk mencari ayah. Ia datang hanya untuk menolong Raka Pradipa Wiratama, karena ketika ibunya meninggal, ibunya masih menggenggam erat foto keluarga ini dan berpesan bahwa di rumah itu ada seorang anak laki-laki yang harus hidup, bukan sekadar bernapas tetapi hidup sungguh-sungguh. Tenggorokan Hendra Wibowo Satrio tercekat saat ingatan lama menerjang. Tawa di taman. Kehilangan mendadak Larasati Putri Mahendra. Dan caranya menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk lari dari rasa sakit. Lalu ia menuntut apa yang Nadira Ayu Lestari inginkan? Uang atau pengakuan? Namun Nadira Ayu Lestari tetap tenang dan menggeleng. Mengatakan ia tidak butuh apapun, jika ia dianggap ancaman ia bisa pergi. Tetapi memohon agar terapi Raka Pradipa Wiratama tidak dihentikan karena anak itu membaik tiap hari. Hendra Wibowo Satrio jatuh duduk lemas, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa tak berdaya. Bukan karena uang atau kuasa terancam, melainkan karena seorang gadis muda, anak dari perempuan yang pernah lewat di hidupnya, berani menatapnya tanpa kebencian. Nadira Ayu Lestari menunduk memberi salam lalu berbalik pergi. Dan ketika ia keluar, Raka Pradipa Wiratama sudah menunggu di koridor, mendorong kursi roda mendekat sambil menatap bertanya. Seakan berkata ia sudah mendengar, lalu ia menulis di papan tulis putih bahwa Nadira Ayu Lestari adalah keluarga. Nadira Ayu Lestari menahan emosi dan tersenyum kecil, mengiyakan bahwa bisa dibilang begitu. Lalu Raka Pradipa Wiratama menulis lagi apakah ia akan pergi. Nadira Ayu Lestari membungkuk menggenggam tangan anak itu dan berkata tidak, kecuali ayahnya menginginkan begitu. Raka Pradipa Wiratama menggenggam balik dengan mata memerah. Malam itu Hendra Wibowo Satrio sendirian di kamar memutar ulang River Flows in You yang dimainkan Nadira Ayu Lestari beberapa hari lalu. Dan di dalam alunan piano yang lambat kenangan tentang Larasati Putri Mahendra kembali menghantam. Senyumnya yang terang, Maya Puspita Hidayati menunduk memberi salam. Raka Pradipa Wiratama kecil berlari di taman. Dan kini di hadapannya ada Nadira Ayu Lestari yang kuat dan penuh welas asih seperti bayangan dua perempuan yang selama ini ia hutangi. Terlalu banyak. Ia mengangkat telepon dan memerintahkan detektif Arya Firmansyah menghentikan penyelidikan karena tidak perlu lagi. Meski Arya Firmansyah heran dan berkata ia baru menemukan akta kelahiran, Hendra Wibowo Satrio tetap menolak, menutup telepon dengan tatapan jauh. Malam itu ia datang ke kamar Raka Pradipa Wiratama. Anak itu terkejut melihat ayahnya masuk. Hendra Wibowo Satrio duduk pelan di sampingnya dan meminta maaf karena selama bertahun-tahun tidak benar-benar hadir. Raka Pradipa Wiratama menatap ayahnya. Air mata tumpah tanpa sempat ditahan. Lalu ia menulis gemetar di papan tulis putih ucapan terima kasih karena ayahnya akhirnya berkata begitu, dan Hendra Wibowo Satrio menoleh ke sudut kamar tempat Nadira Ayu Lestari biasanya duduk bercerita. Menghela napas seakan satu bab masa lalu tertutup dan bab baru hendak dibuka. Memasuki November di Lembang, udara dingin membuat hati mudah bergetar, dan di villa sunyi di antara pinus tua, ritme hidup perlahan beralih. Hal yang selama ini beku mulai berubah pelan namun pasti seperti musim semi yang datang setelah hujan dingin. Raka Pradipa Wiratama tak lagi menjadi anak yang membisu menatap rumah yang hampa, ia mulai terbiasa dengan terapi tiap pagi, lebih aktif menggenggam benda, bahkan mendorong kursi roda sendiri ke taman saat matahari muncul. Mata Raka Pradipa Wiratama tak lagi seperti danau yang tenang. Kini mulai beriak, dan jiwanya seolah menyentuh ambang pertama sebuah perasaan yang bahkan belum bisa ia namai. Dan orang yang membuat perubahan itu terjadi adalah Nadira Ayu Lestari. Pagi itu ketika kabut masih menggantung tipis di anak tangga batu, Nadira Ayu Lestari meletakkan pot kecil anggrek ungu di depan jendela kamar Raka Pradipa Wiratama sambil berkata ceria bahwa itu hadiah untuknya dan menanyakan apakah hari itu ulang tahunnya. Raka Pradipa Wiratama membelalak lalu cepat mendorong kursi roda ke papan tulis putih dan menulis apakah ia masih ingat. Nadira Ayu Lestari tersenyum dan menjawab bahwa ia selalu mencatat hari-hari spesial orang penting, membuat pipi Raka Pradipa Wiratama memerah. Lalu ia menulis terima kasih dan mengatakan ini ulang tahun pertama sejak ibunya tiada yang diingat orang lain. Nadira Ayu Lestari mendadak terdiam sejenak lalu mengusap kepalanya lembut, berjanji mulai sekarang setiap ulang tahunnya akan ia ingat. Sepanjang pagi itu Raka Pradipa Wiratama berseri seperti bunga matahari kecil, ia meminta latihan melukis dengan cat air dan menulis sendiri kartu ucapan terima kasih untuk Nadira Ayu Lestari dengan tulisan yang masih bergetar namun penuh tekad. Siang hari Hendra Wibowo Satrio turun makan bersama mereka, sesuatu yang hampir tak pernah terjadi. Ia tetap sedikit bicara, tetapi tatapannya tidak lagi keras. Bahkan sesekali ia tersenyum diam-diam saat melihat Raka Pradipa Wiratama tertawa lepas karena permainan tebak kata yang dibuat Nadira Ayu Lestari. Dan setelah makan Raka Pradipa Wiratama nekat menulis di papan tulis putih agar
Ayahnya duduk lagi dan makan kue bersama dirinya dan Nadira Ayu Lestari. Hendra Wibowo Satrio membaca papan itu lalu menatap Nadira Ayu Lestari. Nadira Ayu Lestari mengangguk kecil sambil tersenyum. Dan Hendra Wibowo Satrio pun mengangguk dengan suara rendah yang lebih lembut dari biasanya. Mengatakan ia akan tinggal. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mereka duduk bersama di dapur seperti keluarga sungguhan. Sore harinya Nadira Ayu Lestari membawa Raka Pradipa Wiratama ke halaman belakang, tempat ia diam-diam menyiapkan kejutan, sebuah lentera terbang kecil dengan nama Raka Pradipa Wiratama yang sudah tertulis dan pesan, semoga sehat dan bahagia. Malam ini kita lepas ya, biar doanya terbang ke langit. Raka Pradipa Wiratama mengangguk kuat, pipinya merona bukan hanya karena haru, melainkan karena di dalam hatinya mulai tumbuh rasa yang baru, hangat, dekat, dan asing. Malamnya ketika gelap turun, Nadira Ayu Lestari dan Raka Pradipa Wiratama keluar ke halaman belakang. Masing-masing memegang satu sisi lentera terbang. Angin lembut menyapu, aroma pinus muda bercampur bau lilin yang baru menyala. Raka Pradipa Wiratama menulis di papan tulis putih apa harapan Nadira Ayu Lestari. Nadira Ayu Lestari tersenyum dan tidak segera menjawab. Ia lebih dulu melepas tangannya agar Raka Pradipa Wiratama memegangnya sedikit lebih lama. Lalu ia berkata ia berharap orang yang terluka belajar memaafkan dan orang yang kesepian belajar mencintai. Raka Pradipa Wiratama melepas pegangan dan lentera terbang itu naik perlahan, membawa cahaya yang berkilau seperti bintang kecil. Lalu ia menunduk menulis kalimat terakhir. Ia juga berharap Nadira Ayu Lestari akan tinggal selamanya. Nadira Ayu Lestari membeku, tak menjawab, hanya menatapnya lama, dan pada detik itu ia sadar Raka Pradipa Wiratama tidak lagi anak yang sendirian. Ia sudah mulai bermimpi, mulai berharap, mulai belajar mencintai. Hari-hari berikutnya Nadira Ayu Lestari melihat perubahan lain pada Raka Pradipa Wiratama. Ia lebih memperhatikan penampilan, menanyakan aroma parfum lembut yang dipakai Nadira Ayu Lestari, bahkan menggambar untuknya tanpa alasan. Dan suatu pagi saat Nadira Ayu Lestari menyiram tanaman di teras, Raka Pradipa Wiratama mendorong kursi roda mendekat. Diam-diam meletakkan di telapak tangannya sebuah gelang benang merah dengan satu mani kecil di tengah. Nadira Ayu Lestari terkejut, bertanya apakah itu untuknya. Raka Pradipa Wiratama menulis bahwa ia membuatnya sendiri dari tutorial video di internet dan karena Nadira Ayu Lestari cantik maka cocok memakainya. Nadira Ayu Lestari tersenyum dan mengenakannya di pergelangan, merasakan sesuatu yang aneh merayap di dada. Seperti orang yang melewati taman bunga dan tidak berani memetiknya karena takut melukai keindahan yang rapuh. Malam itu di kamarnya Nadira Ayu Lestari menatap bulan lewat jendela. Jemarinya tanpa sadar meraba benang merah itu, bertanya dalam hati jika ia tinggal selamanya, maknanya akan menjadi apa. Lalu pada suatu sore hujan ketika Nadira Ayu Lestari sedang melipat selimut di kamar Raka Pradipa Wiratama, anak itu tiba-tiba menulis di papan tulis putih apakah Nadira Ayu Lestari punya pacar. Nadira Ayu Lestari tertawa dan bertanya kenapa ia menanyakan itu. Dan Raka Pradipa Wiratama menulis karena ia merasa ia menyukai Nadira Ayu Lestari. Membuat Nadira Ayu Lestari tersentak, hembusan angin dingin masuk lewat jendela yang terbuka sedikit membawa bau tanah basah. Dan ketika ia menoleh, ia melihat Raka Pradipa Wiratama menunduk dengan kedua tangan mencengkeram sandaran kursi roda rat, menulis bahwa ia tahu dirinya tidak seperti orang biasa, tetapi ia akan berusaha, akan berlatih. Berjalan dan belajar bicara lagi, asalkan Nadira Ayu Lestari tidak meninggalkannya. Lalu Nadira Ayu Lestari melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. Angin menyapu pelan rambutnya, dan dengan suara hangat yang dalam ia bersiap menjawab. Nadira Ayu Lestari menatap Raka Pradipa Wiratama lembut dan berkata bahwa ia sangat sayang padanya. Tetapi perasaan Raka Pradipa Wiratama saat ini seperti matahari pertama setelah hujan. Indah, menyilaukan, namun mudah membuat orang keliru memahami. Raka Pradipa Wiratama terdiam, air mata mulai jatuh tanpa suara, tanpa amukan, hanya mengalir sunyi di pipinya seperti lentera terbang malam itu yang pernah naik ke langit namun tak tahu akan mendarat di mana. Nadira Ayu Lestari mengusap air matanya pelan dengan suara bergetar, mengatakan ia tidak akan pergi kemana-mana, tetapi Raka Pradipa Wiratama harus bertumbuh, harus belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Lalu suatu hari ia akan bertemu orang lain yang mencintainya dengan cara yang tepat. Raka Pradipa Wiratama tidak menulis apapun lagi, hanya menatapnya lama. Di matanya ada sakit, ada kecewa, namun juga ada penerimaan. Sebuah kedewasaan yang datang terlalu cepat dan menyayat. Malam itu Hendra Wibowo Satrio duduk di ruang kerjanya. Melihat semuanya melalui layar kamera pengawas, ia tidak memarahi, tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Ia hanya diam lalu mematikan layar pelan-pelan. Karena ia paham hati seorang remaja yang pertama kali mengenal cinta adalah hal paling suci. Sekaligus paling rapuh, dan yang paling berharga bukanlah cinta yang dibalas, melainkan belajar mencintai dalam sunyi dan belajar melepaskan dengan lembut. Seminggu kemudian Nadira Ayu Lestari mengusulkan agar Raka Pradipa Wiratama mencoba menulis surat untuk dirinya sendiri di masa depan. Raka Pradipa Wiratama setuju. Dan dalam surat itu ia menulis untuk Raka Pradipa Wiratama kelak. Jika suatu hari ia bisa berjalan, bisa berbicara, dan memandang dunia dengan mata yang baru, ia harus ingat. Berterima kasih pada gadis yang masuk ke hidupnya saat ia masih anak yang duduk di kursi roda.
tanpa keyakinan dan tanpa mimpi. Gadis itu tidak mencintainya seperti yang ia harapkan, tetapi ia mengajarinya mencintai. Mencintai orang lain, mencintai hidup, dan mencintai dirinya sendiri. Nadira Ayu Lestari membaca surat itu dan air matanya jatuh diam-diam di atas kertas. Ia tahu cinta pertama Raka Pradipa Wiratama telah berakhir, tetapi justru sejak saat itu seorang anak laki-laki sedang tumbuh. Menjadi lebih kokoh, lebih berani, dan mulai tahu cara agar tidak lagi hidup dalam kesepian. Menjelang akhir tahun, hujan di Lembang datang tiba-tiba seperti suasana hati manusia, tanpa kabar dan tanpa janji. Langit kelabu menutup villa tua gaya kolonial di Lembang. Tiap tetes hujan mengetuk muram atap seng yang menua. Dan di rumah yang tampak tenang itu badai baru benar-benar mulai. Pagi itu Hendra Wibowo Satrio keluar dari kantor pribadinya dengan wajah berat. Ia baru menerima sebuah amplop. Tanpa nama pengirim, di dalamnya ada foto-foto lama namun jelas yang menampilkan dirinya saat masih muda berdiri di samping seorang perempuan hamil bernama Maya Puspita Hidayati. Disertai salinan akta kelahiran yang menulis nama Ibu Maya Puspita Hidayati dan nama ayah Hendra Wibowo Satrio. Hendra Wibowo Satrio membeku di ruang tamu karena semua yang ia paksa lupakan selama lebih dari 20 tahun kini muncul seperti vonis. Ia teringat malam terakhir sebelum Maya Puspita Hidayati pergi. Pernah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tetapi saat itu Hendra Wibowo Satrio larut dalam duka kehilangan Larasati Putri Mahendra dan menolak mendengar. Dan kini kebenaran datang seperti puting beliung yang merobohkan semua keyakinan rapuh yang ia pegang. Ia jatuh duduk, tangannya gemetar. Lalu sebuah pikiran menyambar seperti petir. Nadira Ayu Lestari adalah anak perempuan kandungnya. Ibu Sri Wulandari kebetulan lewat dan melihatnya seperti itu lalu bertanya ada apa. Hendra Wibowo Satrio tidak menjawab, hanya menyerahkan foto dan akta kelahiran. Ibu Sri Wulandari terdiam lalu berbisik lirih seolah tak percaya. Dan Hendra Wibowo Satrio mengangguk kecil dengan tatapan yang lebih berat dari sebelumnya. Sore harinya di kamar Raka Pradipa Wiratama, Nadira Ayu Lestari sedang membacakan buku. Raka Pradipa Wiratama duduk diam dengan pandangan jauh. Setelah penolakan lembut Nadira Ayu Lestari pada hari ulang tahun, ia menjadi lebih pendiam. Namun Nadira Ayu Lestari paham itu bukan ngambek, melainkan fase seseorang belajar bertumbuh dalam diam dan menanggung perasaan sendiri. Lalu Nadira Ayu Lestari mengajak Raka Pradipa Wiratama agar besok mereka mencoba jalur landai di belakang taman. Kemiringannya sedang, dan ia bisa mendorong sendiri jika berusaha. Raka Pradipa Wiratama tersenyum dan menulis bahwa Nadira Ayu Lestari satu-satunya yang percaya ia bisa. Nadira Ayu Lestari menyentuh bahunya pelan dan berkata karena ia melihat sesuatu yang bahkan Raka Pradipa Wiratama belum lihat. Ia percaya Raka Pradipa Wiratama bukan hanya akan bisa berjalan, tetapi suatu hari akan bisa berlari. Saat itu juga, suara ketukan pintu terdengar, lalu Hendra Wibowo Satrio masuk sambil membawa sebuah amplop. Ia menatap Nadira Ayu Lestari dengan pandangan yang terasa berbeda, lebih dalam dan lebih pedih. Lalu berkata ia ingin bicara berdua dan meminta izin Raka Pradipa Wiratama. Raka Pradipa Wiratama menatap ayahnya lalu menatap Nadira Ayu Lestari dengan cemas, dan Nadira Ayu Lestari mengusap pelan tangan anak itu untuk menenangkan, mengatakan tak apa-apa dan ia akan kembali sebentar. Di ruang kerja, Hendra Wibowo Satrio meletakkan amplop di depan Nadira Ayu Lestari, dan saat Nadira Ayu Lestari melirik isinya, matanya berhenti pada akta kelahiran hingga tubuhnya seketika kaku. Sementara Hendra Wibowo Satrio berkata dengan suara parau bahwa ia menerimanya pagi ini dan tak akan pernah percaya bila ia tak melihat sendiri namanya tercatat sebagai ayah. Nadira Ayu Lestari menunduk lama, lalu mengangkat kepala dan berkata lirih bahwa ia tak pernah berniat menyembunyikan atau mengatakannya. Karena baginya yang penting bukan siapa Hendra Wibowo Satrio di atas kertas, melainkan siapa ia bagi Raka Pradipa Wiratama dan bagi masa lalu Maya Puspita Hidayati. Hendra Wibowo Satrio memejamkan mata ketika kenangan lama datang menabrak. Hari-hari ia menenggelamkan diri dalam kerja untuk lari dari duka kehilangan Larasati Putri Mahendra. Malam-malam ketika Maya Puspita Hidayati menangis dan memohon agar ia mau mendengar. Lalu bagaimana ia memutus semuanya hingga harga yang dibayar kini adalah seorang anak perempuan yang tumbuh tanpa kehadiran ayah dan kembali diam-diam bukan untuk menuntut apapun, melainkan untuk merawat adik laki-lakinya. Ia mengaku telah bersalah pada Maya Puspita Hidayati dan tak tahu harus menghadapi Nadira Ayu Lestari seperti apa. Sebagai ayah kandung yang tak pantas, namun Nadira Ayu Lestari menatapnya tanpa dendam yang meledak, karena ia dibesarkan oleh seorang ibu yang terlalu lapang hingga mengajarkannya memaafkan bahkan sebelum ia benar-benar memahami sakitnya. Lalu ia berkata tegas bahwa Hendra Wibowo Satrio tak perlu menebus apapun padanya, tetapi harus menjalankan perannya untuk Raka Pradipa Wiratama dan untuk keluarga ini jika masih ingin keluarga itu bertahan. Hendra Wibowo Satrio tak menjawab, hanya bahunya bergetar pelan seperti tersapu angin yang menyelinap dari pintu tertutup, dan malam itu sebuah guncangan membuat seluruh villa porak-poranda. Panggilan dari Bank Nusantara Utama melaporkan rekening perusahaan ditarik dalam jumlah besar. Sementara mitra strategis mengumumkan penarikan investasi dari proyek Eco Resort Lembang yang sudah ia biayai selama 3 tahun, dan penanggung jawab keuangan, Bima Ananta Prayoga, tangan kanan selama 10 tahun, menghilang tanpa jejak. Badai ekonomi menghantam keluarga Hendra Wibowo Satrio seperti sapuan yang merobohkan semuanya. Dan dalam rapat
Darurat, ia berkata, mereka bisa kehilangan segalanya. Sementara Ibu Sri Wulandari gemetar menanyakan apakah perlu menjual tanah di Jawa Barat, Bandung, Lembang, untuk menyelamatkan arus kas. Namun Hendra Wibowo Satrio menggeleng dan memilih menyelamatkan Raka Pradipa Wiratama lebih dulu karena yang lain bisa dipikirkan kemudian. Di saat seperti itu Nadira Ayu Lestari tidak pergi. Ia tetap tinggal merawat Raka Pradipa Wiratama seperti biasa. Tekun berlatih setiap hari seolah badai di luar tak ada. Tetapi Raka Pradipa Wiratama merasakan ada sesuatu yang besar terjadi hingga mulai cemas dan menulis di papan tulis putih apakah ayahnya sedang punya masalah. Lalu Nadira Ayu Lestari mengangguk dan mengatakan keluarga mereka sedang diterpa badai, tetapi badai pasti berlalu. Yang penting siapa yang masih berdiri setelahnya. Ketika Raka Pradipa Wiratama menulis lagi apakah Nadira Ayu Lestari akan tetap tinggal. Nadira Ayu Lestari tak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat. Seminggu kemudian, perusahaan Hendra Wibowo Satrio resmi menghentikan operasional sementara. Pemberitaan mulai ramai, investor gelisah, dan teman-teman sosial lamanya lenyap seakan tak pernah ada, hingga di villa itu hanya tersisa 3 orang. Hendra Wibowo Satrio, Raka Pradipa Wiratama, dan Nadira Ayu Lestari. Lalu, tepat di titik paling terjungkal itu, keajaiban terjadi. Pagi itu Nadira Ayu Lestari menempatkan Raka Pradipa Wiratama pada alat latihan berdiri. Anak itu mengencangkan genggaman pada pegangan kakinya. Bergetar hebat namun untuk pertama kalinya ia mengangkat 1 langkah dari kursi roda. Lalu langkah kedua yang kaku tapi nyata, dan Nadira Ayu Lestari berseru gembira bahwa Raka Pradipa Wiratama berhasil. Tawa pun menggema di rumah yang sunyi. Dari kejauhan Hendra Wibowo Satrio berlari mendekat dengan mata basah, berlutut memeluk anaknya sambil menangis dan meminta maaf. Berjanji mulai sekarang ia akan ada dan tak akan meninggalkan lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun diam, Raka Pradipa Wiratama mengeluarkan suara serak dan menyebut, "Ayah." Satu kata yang memadatkan seluruh usaha, cinta, dan maaf yang mereka lewati bersama. Di belakang mereka, Nadira Ayu Lestari diam-diam mengusap air mata. Badai hidup yang barusan lewat meninggalkan tanah baru tempat kebaikan bisa tumbuh lagi. Dan di hutan pinus Lembang di belakang villa tua gaya kolonial di Lembang angin mulai berbisik seperti lagu pembuka bab baru. Seolah Bandung, Jawa Barat, yang sejuk memberi mereka napas kedua. Untuk belajar bernapas, belajar tersenyum, dan yang terpenting belajar saling menyayangi tanpa perlu bersembunyi. Setelah perusahaan Hendra Wibowo Satrio resmi bangkrut, sebagian villa ikut disegel untuk proses aset jaminan. Tak ada lagi staf, tak ada sopir, tak ada Ibu Sri Wulandari, tinggal 3 orang saja. Seorang ayah yang sudah rapuh tapi sedang belajar memulai dari nol. Seorang anak laki-laki yang sedang belajar berjalan dengan langkah pertamanya, dan seorang perempuan muda yang memikul tanggung jawab sebagai perawat sekaligus pelita kecil di malam panjang mereka. Pagi itu Nadira Ayu Lestari sedang menjemur selimut ketika Hendra Wibowo Satrio menghampiri dari belakang sambil membawa 2 gelas susu kedelai hangat dan berkata ragu ia tak tahu apakah rasanya pas. Nadira Ayu Lestari menerima gelas itu dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya Hendra Wibowo Satrio menyiapkan sesuatu untuk sarapan dirinya. Walau sesederhana itu, lalu ia berterima kasih dan bilang rasanya enak. Membuat Hendra Wibowo Satrio menatapnya dengan banyak hal yang selama ini tak pernah terucap. Suaranya merendah saat ia mengakui dulu ia merasa bisa membeli segalanya dengan uang, kuasa, status, bahkan rasa hormat anaknya, tapi sekarang ia paham hal paling penting justru tak bisa ditakar. Nadira Ayu Lestari tak menjawab panjang, hanya mengangguk pelan sebagai jawaban paling utuh. Dan tak lama kemudian Raka Pradipa Wiratama muncul di ambang pintu dengan kaki yang masih lemah namun keteguhan yang kini menggantikan rasa minder lamanya. Ia tersenyum sambil mengangkat papan kecil dan menggoda bahwa ayahnya membuat sarapan dan rasanya enak. Sehingga Hendra Wibowo Satrio tertawa dan Nadira Ayu Lestari ikut tertawa. Sudah lama mereka tak tertawa seringan itu. Tak ada lagi kamera pengawas, tak ada lagi manajer atau sopir. Hanya 3 orang biasa yang sedang belajar berteman satu sama lain. Hari-hari berikutnya Nadira Ayu Lestari mulai mengusulkan kegiatan baru untuk membantu Raka Pradipa Wiratama mengembangkan komunikasi dan kemandirian. Ia mengajarinya memasak, menulis diari, merawat tanaman, bahkan mengunggah perjalanan pemulihannya ke internet. Dan Raka Pradipa Wiratama mulai merekam video pendek tentang kegagalan, jatuh bangun, serta kebahagiaan saat bisa melangkah sedikit demi sedikit. Akun media sosialnya cepat mendapat perhatian, bukan karena ia anak mantan miliarder yang sedang jatuh, melainkan karena kisahnya menjadi bukti hidup tentang daya juang dan kasih sayang. Suatu hari ketika Raka Pradipa Wiratama sedang mengedit video di dekat jendela, ia menoleh dan bertanya pada Nadira Ayu Lestari apakah ia boleh membuat dana amal untuk membantu teman-teman difabel sepertinya yang tak seberuntung dirinya dan tak punya penuntun. Membuat Nadira Ayu Lestari menatapnya haru dan memastikan ia sungguh berpikir begitu. Lalu Raka Pradipa Wiratama mengangguk dengan mata yang terang seperti matahari pagi. Mengatakan ia sudah diberi cahaya dan kini ingin membaginya. Hingga Nadira Ayu Lestari memeluknya erat sambil berjanji akan mendampingi. Sejak itu dana, cahaya pertama, lahir dan dijalankan oleh Raka Pradipa Wiratama dengan bantuan Nadira Ayu Lestari. Mereka memulai dari donasi buku audio, kursi roda,
dan perangkat pendukung rehabilitasi lalu mengadakan sesi berbagi daring tentang perjalanan bangkit dari keterpurukan. Media pun mulai melirik anak yang dulu tak bisa berjalan dan tak bicara, yang pernah hidup dalam gelap bertahun-tahun. Namun yang paling menggetarkan orang bukan hanya pemulihan fisiknya melainkan perubahan jiwanya. Jiwa yang dulu retak kini seperti dijahit kembali oleh cinta. Seorang jurnalis mewawancarai Nadira Ayu Lestari dan bertanya apa yang membuatnya setia mendampingi Raka Pradipa Wiratama selama itu. Apakah pernah ingin menyerah? Nadira Ayu Lestari tersenyum dan menjawab bahwa ia bertahan bukan karena kewajiban, melainkan karena saat pertama kali menatap mata Raka Pradipa Wiratama, ia tahu di dalamnya masih ada jiwa yang belum pernah disentuh siapapun, dan ia ingin menjadi orang pertama. Dan beruntungnya ia tak melewatkan kesempatan itu. Setelah semua guncangan, Hendra Wibowo Satrio pun berubah. Ia belajar memasak, menanam sayur, dan melakukan hal yang selama bertahun-tahun tak sanggup ia lakukan. Duduk mendengarkan curhat anaknya tanpa memotong. Suatu hari Raka Pradipa Wiratama menunjukkan sebuah gambar yang ia lukis. 3 orang duduk bersama di bawah lampion terbang. Seorang ayah yang dulu dingin, seorang remaja yang sedang pulih, dan seorang perempuan muda bermata hangat, Hendra Wibowo Satrio. Bertanya dengan mata berkaca-kaca apakah itu keluarga mereka? Raka Pradipa Wiratama mengangguk lalu menulis bahwa mereka sudah melewati badai dan sekarang waktunya menabur benih. Membuat Hendra Wibowo Satrio tersenyum kecil karena untuk pertama kali ia merasa tak lagi sendirian di rumah ini. Pada suatu malam di awal April, ketika sisa bunga Kamboja terakhir mulai gugur, Hendra Wibowo Satrio memutuskan mengadakan pertemuan kecil di Villa Tua Gaya Kolonial di Lembang, mengundang beberapa teman. Lama bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menunjukkan bahwa dirinya yang baru bukan lagi pengusaha dingin, melainkan seorang ayah yang sedang belajar menjadi manusia. Di acara itu ia memperkenalkan Raka Pradipa Wiratama sebagai pendiri Dana Cahaya pertama. Lalu berkata Nadira Ayu Lestari adalah perempuan yang akan ia syukuri seumur hidup, dan bahwa ia sendiri pernah kehilangan segalanya sebelum belajar menemukan diri lewat hal-hal paling sederhana. Ia menambahkan tak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi mereka bisa menanam benih-benih baru agar suatu hari tumbuh menjadi taman kebaikan. Ruangan pun bertepuk tangan, namun yang paling berharga justru anggukan Nadira Ayu Lestari dan tatapan hangat Raka Pradipa Wiratama pada ayahnya. Malam itu setelah semua pulang, Raka Pradipa Wiratama keluar ke taman dan berjalan pelan di atas rumput yang masih lembab. Langkahnya berat tapi nyata. Nadira Ayu Lestari mengikuti dari belakang, lalu Raka Pradipa Wiratama bertanya dengan suara yang kini hampir pulih sepenuhnya, apakah ia percaya semua yang terjadi adalah takdir? Nadira Ayu Lestari mengangguk dan berkata ia percaya hal-hal yang menyakitkan terjadi agar manusia lebih menghargai kebaikan yang sedang dimiliki. Raka Pradipa Wiratama menatapnya penuh dan berkata kalau boleh memilih ulang ia tetap memilih hidup seperti ini karena tanpa itu ia tak akan bertemu dengannya. Angin lembut lewat, Nadira Ayu Lestari menggenggam tangannya dan menjawab kalau boleh memilih ulang ia pun tetap berjalan di jalan ini agar menemukan 2 laki-laki terpenting dalam hidupnya. Mereka duduk di bangku batu di bawah pohon Kamboja yang hampir habis daunnya. Langit bersih bertabur bintang, tak ada lagi badai, hanya benih-benih kasih yang sudah ditabur dan siap tumbuh. Hari-hari cerah di Bandung, Jawa Barat, menghadirkan ketenangan seolah tak ada yang bisa mengusik. Di dalam villa yang damai, tempat 3 orang ini bangkit dari puing, tawa dan angin menyatu menjadi irama harapan. Tetapi kebenaran seperti jarum di tumpukan jerami selalu punya cara untuk muncul di waktu yang paling tak diduga. Pagi itu Nadira Ayu Lestari menerima surat dari alamat asing. Amplopnya tua dan tulisan tangannya berantakan namun terasa akrab. Ia duduk sendirian di kamar, dada menegang saat membaca baris pertama yang ditujukan untuk putriku. Itu surat dari Maya Puspita Hidayati, ibu kandungnya, yang ditulis setahun lalu namun baru sampai hari ini. Maya Puspita Hidayati menitipkannya pada seorang sahabat untuk dibawa pulang dari luar negeri. Karena setelah meninggalkan rumah Hendra Wibowo Satrio, ia sempat mengambil kerja kontrak singkat di Malaysia sebelum kembali. Dan di masa itulah surat itu ia tulis. Tetapi karena banyak hal, surat itu baru sekarang tiba, sahabatnya hanya menjalankan pesan untuk mengirimkannya ketika anak itu sudah memaafkan. Nadira Ayu Lestari membuka surat itu dengan tangan gemetar. Dan di dalamnya Maya Puspita Hidayati menceritakan semuanya, dari cinta sunyi kepada Hendra Wibowo Satrio sampai tahun-tahun sepi membesarkan Nadira Ayu Lestari. Lalu di salah satu bagian ia menulis bahwa putrinya adalah hal terindah yang pernah ia miliki. Walaupun Hendra Wibowo Satrio tak pernah tahu tentang keberadaan Nadira Ayu Lestari, Maya Puspita Hidayati menulis bahwa ia menyembunyikannya bukan karena benci, melainkan karena ia tak ingin putrinya tumbuh dalam keluarga yang hanya punya nama tapi hampa cinta. Saat Nadira Ayu Lestari membaca bagian itu, air matanya tumpah deras. Ia teringat malam-malam ketika mereka berdua tidur di kamar kos sempit, pelukan ibunya yang erat, bisikan bahwa meski dunia berpaling, ibunya tetap ada. Kini Maya Puspita Hidayati sudah tiada, tetapi kasihnya hidup di setiap kalimat dan keputusan yang jelas seperti matahari setelah hujan. Nadira Ayu Lestari membawa surat itu turun ke ruang tengah. Hendra Wibowo Satrio sedang menyeduh teh hangat sementara Raka Pradipa Wiratama duduk dekat jendela menggambar. Lalu ia meletakkan surat di hadapan Hendra Wibowo Satrio dan berkata itu tulisan ibunya sebelum meninggal.
Hendra Wibowo Satrio membeku, jemarinya menegang, matanya bahkan tak berani menatap kertas. Ia berbisik bahwa ia berusaha melupakan Maya Puspita Hidayati, berusaha menganggap semuanya cuma kesalahan. Padahal sebenarnya ia takut menoleh ke belakang dan melihat dirinya telah menelantarkan mereka berdua. Nadira Ayu Lestari tak membalas, hanya menunggu dalam diam sementara ia membaca. Dan tiap baris terasa seperti sayatan yang memaksa ingatan lama bangkit. Ketika selesai, Hendra Wibowo Satrio menatap dengan mata pedih dan mengaku ia berutang seumur hidup pada Maya Puspita Hidayati. Dan kini berutang pula pada putrinya. Namun Nadira Ayu Lestari menggeleng pelan dan menegaskan ia tak datang untuk dibayar. Ia datang untuk menjaga hal terakhir yang ibunya titipkan. Adik laki-laki saya. Hendra Wibowo Satrio mengangguk dengan mata merah, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku dan meletakkannya di meja. Mengatakan ada hal yang selama ini ia sembunyikan dan seharusnya ia ungkap sejak lama. Nadira Ayu Lestari menatap curiga, Raka Pradipa Wiratama pun berhenti menggambar. Lalu Hendra Wibowo Satrio menarik napas dalam-dalam dan mengaku bahwa Bima Ananta Prayoga, yang dulu ia anggap tangan kanan, bukan hanya menggelapkan uang perusahaan dan mengacaukan sistem keamanan saat memegang divisi teknologi, tetapi juga diam-diam menanam perangkat perekam gambar dan suara di rumah mereka sejak bertahun-tahun lalu. Nadira Ayu Lestari terpaku. Terbata menanyakan apakah itu berarti mereka selama ini direkam. Hendra Wibowo Satrio mengangguk dan mengaku niat awal. Pemasangan kamera CCTV memang untuk mengawasi staf, namun Bima Ananta Prayoga mengubah tujuan, merekam hal-hal pribadi, momen rapuh Raka Pradipa Wiratama dan bahkan dirinya. Tanpa ia sadari sampai polisi, Polri, ikut menangani. Suasana ruang tamu mendadak tenggelam, Raka Pradipa Wiratama menggenggam pensil sampai jarinya memutih. Nadira Ayu Lestari bertanya dengan suara tertahan apakah buktinya sudah cukup. Hendra Wibowo Satrio menjawab sudah, tetapi pelakunya kabur ke luar negeri, berkasnya sudah ia kirim ke Interpol. Dan yang paling menyakitkan baginya bukan uang melainkan kenyataan bahwa ia tanpa sadar ikut membuka jalan untuk pelanggaran privasi dan martabat orang-orang yang ia cintai. Nadira Ayu Lestari berdiri dan melangkah keluar, dadanya seperti terbelah, bukan hanya karena pengkhianatan itu, tetapi karena ia sadar mungkin selama ini ia diawasi dan terluka tanpa pernah tahu. Raka Pradipa Wiratama yang kini sudah lebih kuat berjalan tertatih mengejarnya dan menggenggam tangannya, tak menulis apapun, tak berkata apapun, tetapi genggaman itu membuatnya berhenti dan menatap. Nadira Ayu Lestari berkata dengan suara bergetar bahwa mereka tak bisa mengubah masa lalu, tetapi bisa mencegahnya terulang pada orang lain. Lalu ia menoleh pada Hendra Wibowo Satrio dan meminta ia membuka semuanya ke publik. Berhenti menutup-nutupi demi gengsi, karena harga kebenaran memang reputasi, tetapi imbalannya adalah kebebasan. Hendra Wibowo Satrio mengangguk tegas untuk pertama kalinya dan berjanji akan melakukannya apapun akibatnya. Sepekan kemudian, sebuah konferensi pers digelar di Balai Kota Bandung, Aula Utama, dan Hendra Wibowo Satrio, yang dulu jadi simbol pebisnis besar, datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai ayah yang pernah salah dan kini memilih bertanggung jawab. Setelah konferensi pers itu, Hendra Wibowo Satrio membeberkan semuanya, dari kelalaiannya dalam mengelola hingga bagaimana Bima Ananta Prayoga memanfaatkan kepercayaan untuk melakukan kejahatan. Di atas panggung ia tak menyembunyikan air mata ketika berbicara tentang Larasati Putri Mahendra, tentang putri yang bahkan ia tak tahu ia miliki yaitu Nadira Ayu Lestari, dan tentang putra yang dulu ia abaikan yaitu Raka Pradipa Wiratama. Ia mengakui bahwa kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada kehilangan, namun hanya dengan menatapnya, seseorang layak diberi kesempatan untuk memulai ulang. Setelah itu opini publik terbelah, ada yang berempati, ada yang mencibir, namun di tengah hiruk-pikuk, tiga orang itu tetap menjalani hari dengan tenang karena mereka tahu kebenaran sudah dibuka dan mereka tak punya lagi yang harus disembunyikan. Malamnya, di dapur sederhana, Hendra Wibowo Satrio mengupas kacang hijau sementara Raka Pradipa Wiratama mengiris pisang untuk membuat kue pisang tradisional yang baru dipelajari Nadira Ayu Lestari dari internet. Nadira Ayu Lestari mengaduk adonan sambil menatap dua pria di sisinya. Satu yang dulu menjadi luka terdalam kini menjadi keluarga. Satu yang dulu anak pendiam kini menguat seperti anak burung yang siap terbang. Dan di luar, suara serangga musim panas mulai ramai, seolah menandai datangnya musim baru di hati mereka. Musim maaf, musim ikatan, musim benih kasih yang akhirnya tumbuh setelah badai panjang. Pagi itu terasa lebih istimewa, udara sejuk Bandung, Jawa Barat, menyelimuti villa tua gaya kolonial di Lembang yang dulu dikenal sebagai benteng kesunyian. Tempat yang pernah mengurung kesepian dan curiga, kini berubah menjadi ruang pemulihan dan harapan, di ruang tamu. Hendra Wibowo Satrio mengenakan kemeja putih sederhana, merapikan kerah di depan cermin, rambutnya makin memutih namun sorot matanya menyala tenang. Ia bersiap untuk pertemuan penting dengan perwakilan organisasi nirlaba internasional yang sudah dihubungkan lebih dulu oleh Raka Pradipa Wiratama dan Nadira Ayu Lestari. Bukan untuk kontrak dagang, melainkan membahas pembangunan pusat rehabilitasi bagi anak-anak difabel, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia perjuangkan, dari belakang. Terdengar suara Raka Pradipa Wiratama, menanyakan apakah ayahnya siap.
Ia masuk dengan langkah yang sudah tanpa tongkat meski masih sedikit kaku. Di tangannya ada tablet berisi naskah pidato singkat yang ia siapkan. Hendra Wibowo Satrio menoleh sambil tersenyum dan mengakui ia tak pernah menyangka akan dipanggil seperti itu oleh putranya. Raka Pradipa Wiratama menatap dalam dan berkata ia pun tak pernah menyangka bisa memaafkan. Tetapi berkat Nadira Ayu Lestari ia belajar bahwa memaafkan bukan demi orang lain, melainkan demi hati sendiri agar lebih ringan. Hendra Wibowo Satrio mengangguk lalu menepuk bahu putranya pelan. Berkata ia bangga dan akan selalu berdiri di belakang mendukung apapun yang dilakukan putranya. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Grand Bandung, pusat kota. Nadira Ayu Lestari menjadi penerjemah sekaligus pendamping presentasi bagi keduanya. Saat gilirannya tiba, Raka Pradipa Wiratama naik ke panggung. Suaranya jelas dan mantap, ia mengatakan dulu ia hidup dalam sunyi bukan karena tak bisa bicara, melainkan karena tak pernah didengar, dan bahwa disabilitas terbesar bukan pada tubuh, melainkan ketika hati terkunci oleh dingin dan abai. Kini ia berdiri dengan hati yang sudah dipulihkan untuk membantu orang lain menemukan suara mereka. Ruangan terdiam sejenak lalu meledak dalam tepuk tangan hangat. Sementara Hendra Wibowo Satrio di baris depan menahan tangis karena ia tak pernah membayangkan anak yang dulu nyaris membeku dalam kegelapan bisa menjadi sumber inspirasi seperti itu. Selepas sesi, perwakilan organisasi internasional menjabat tangan Hendra Wibowo Satrio dan Raka Pradipa Wiratama, menyatakan komitmen membantu sebagian anggaran untuk membangun pusat pertama di wilayah Jawa Barat, wilayah Bandung Lembang. Proyek api kecil akan memakai nama itu sebagai simbol harapan yang dinyalakan dari hal-hal paling sederhana. Di perjalanan pulang, Hendra Wibowo Satrio, Raka Pradipa Wiratama, dan Nadira Ayu Lestari terdiam di dalam mobil, masing-masing tenggelam dalam alur pikirannya sendiri, sampai mobil berhenti di sebuah rest area kecil di tepi perbukitan Lembang, Bandung, dan Nadira Ayu Lestari memecah sunyi dengan suara pelan bahwa semuanya berubah begitu cepat dan kadang ia sendiri sulit percaya. Hendra Wibowo Satrio tertawa ringan dengan tatapan penuh kehangatan. Berkata bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, dan yang penting adalah memilih arah perubahan itu. Raka Pradipa Wiratama mengangguk lalu menoleh kepada Nadira Ayu Lestari, menanyakan setelah pusat itu selesai apakah ia ingin pulang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, atau tetap tinggal, dan pertanyaan itu membuat Nadira Ayu Lestari terdiam karena ia tak pernah benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Selama ini ia hanya memusatkan hati pada Raka Pradipa Wiratama, pada keluarga ini, pada upaya menyembuhkan luka. Namun ketika semuanya mulai berada di jalurnya, ia mendadak sadar apakah ia sedang kehilangan jati diri di tengah menyelamatkan orang lain. Ia memandang jauh ke arah rangkaian pegunungan yang bertumpuk seperti gelombang, lalu berkata ia butuh waktu untuk berpikir. Ia mencintai tempat ini, mencintai dua ayah anak itu, tetapi ia juga ingin tahu jika suatu hari tak ada lagi yang mengikatnya, ia akan menjadi siapa. Hendra Wibowo Satrio mengangguk pelan dan menjawab bahwa ia berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Hanya perlu ingat bahwa di sini selalu ada dua orang yang menunggu ia pulang. Beberapa pekan kemudian, seremoni peletakan batu pertama pusat rehabilitasi berlangsung di wilayah Jawa Barat, wilayah Bandung Lembang, di hadapan banyak orang, media, jurnalis, bahkan mahasiswa fisioterapi, dan Nadira Ayu Lestari berdiri sebagai perwakilan pertama yang berpidato bahwa mereka tidak membangun tempat yang hanya menyembuhkan tubuh, melainkan membangun rumah tempat mereka ya, sayapnya patah, akan belajar terbang kembali. Tepuk tangan bergemuruh tanpa henti, dan sejak saat itu api kecil bukan lagi sekadar gagasan, melainkan perjalanan. Bulan-bulan berikutnya hidup terus berjalan, namun tak lagi mengikuti pola lama. Hendra Wibowo Satrio mulai hadir dalam sesi mentoring untuk para wirausahawan muda, membagi bukan hanya suksesnya tetapi juga kesalahan pahitnya. Sering berkata bahwa jika orang ingin belajar menjadi kaya, belajarlah dari yang lain. Tetapi jika ingin belajar bangkit setelah bangkrut, ia adalah contoh hidup. Raka Pradipa Wiratama melanjutkan mengelola dana, cahaya pertama, dan menjadi tamu kehormatan di banyak kampus, menginspirasi bukan lewat kata-kata indah, melainkan lewat ketulusan dan keteguhan. Sementara Nadira Ayu Lestari, setelah banyak malam menimbang, memutuskan menerima beasiswa singkat untuk terapi psikologis di Thailand. Menjelang keberangkatan, ia tak membuat pesta perpisahan, tak menumpahkan air mata. Hanya meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan ia pergi lebih jauh bukan untuk meninggalkan, melainkan agar bisa kembali dengan diri yang lebih utuh. Jika takdir masih memberi jalan, mereka akan bertemu lagi bukan karena saling membutuhkan, melainkan karena memilih untuk berdampingan. Pada musim hujan dingin akhir tahun di Lembang, Bandung, villa tua gaya kolonial di Lembang kembali dipenuhi bunyi piano. Kali ini dimainkan oleh Raka Pradipa Wiratama sendiri. Jemarinya lebih lincah dan pikirannya lebih ringan. Sementara Hendra Wibowo Satrio duduk membaca ulang catatan pribadinya yang kini menjadi buku kecil yang ingin ia terbitkan berjudul REO, Angin. Sejuk menyusup lewat jendela yang terbuka lebar, tetapi di dalam diri mereka seperti ada sebuah pintu baru yang terbuka. Pintu menuju hidup yang tidak sempurna namun penuh pilihan, penuh kasih, dan penuh maaf.
Pintu yang bisa dilewati siapa saja asalkan cukup berani menanggalkan masa lalu dan cukup percaya untuk menyambut hari esok. Dan ketika musim semi datang di Bandung, Jawa Barat, ia terasa selembut sentuhan seorang ibu. Kabut tipis yang lembut seperti selendang menutupi deretan pinus hijau di hutan pinus Lembang. Sementara matahari kering yang hangat menembus jendela villa tua gaya kolonial di Lembang yang sunyi di tengah lembah. Di beranda, Hendra Wibowo Satrio sedang menyeduh teh hangat, setiap geraknya pelan namun rapi. Seperti hidupnya yang akhirnya menemukan irama setelah semua badai. Dan rumah itu kini benar-benar tenang, tak ada lagi bunyi asing dari rekaman tersembunyi, tak ada lagi rasa diawasi diam. Diam seperti tahun-tahun kelam dulu, yang tersisa hanya kicau burung setiap pagi, langkah kaki Raka Pradipa Wiratama di halaman, serta tawa yang jarang terdengar namun terasa sangat berarti. Proyek api kecil yang sudah berjalan 6 bulan telah menerima puluhan anak penyandang disabilitas dari wilayah pegunungan, pesisir, hingga pedalaman Nusantara. Kisah Raka Pradipa Wiratama pun kerap diangkat sebagai contoh nyata tentang keteguhan dan keyakinan. Sementara Hendra Wibowo Satrio kini dikenal sebagai salah satu penggerak pusat itu sekaligus pengawas kegiatan penggalangan dana, tetapi ia tak lagi berdiri di panggung bermandikan sorot lampu. Ia memilih berada di belakang layar, membereskan perlengkapan, menuang air minum, bahkan menyapa anak-anak satu persatu. Dan pagi ini, orang yang paling ia nantikan akhirnya pulang. Sebuah taksi berhenti di depan gerbang, Nadira Ayu Lestari turun dengan ransel lama di bahu dan tas kecil di tangan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, kulitnya lebih gelap. Terbakar matahari, tetapi matanya justru semakin terang. Hendra Wibowo Satrio melangkah cepat membukakan gerbang. Tangannya gemetar seperti seseorang yang hendak menyambut anak yang lama pergi, dan Nadira Ayu Lestari berucap lirih bahwa ia sudah kembali. Lalu Hendra Wibowo Satrio menjawab dengan senyum yang tak ia sembunyikan. Selamat datang pulang. Dari balik ambang pintu, Raka Pradipa Wiratama berjalan pelan mendekat, tanpa perlu kata-kata. Begitu tatapan mereka bertemu, semua yang tak sempat diucapkan terasa dimengerti. Nadira Ayu Lestari mengulurkan tangan dan Raka Pradipa Wiratama menggenggamnya erat. Sore itu mereka bertiga duduk di beranda memandang pot bunga aster kecil bergoyang ditiup angin. Nadira Ayu Lestari bercerita tentang perjalanannya di Thailand, jam belajar yang menekan, praktik bersama anak-anak. Juga malam-malam ketika ia menangis karena sadar dirinya masih membawa banyak luka yang belum pulih. Lalu ia mengaku akhirnya paham bahwa memulihkan diri bukan menghapus luka sampai hilang, melainkan belajar hidup bersamanya, memandangnya sebagai bagian diri, dan tetap melangkah. Mata Raka Pradipa Wiratama berbinar dan ia berkata itulah yang membuatnya semakin kuat, tetapi Nadira Ayu Lestari tersenyum dan membetulkan, bukan saya, melainkan kita. Sebab tiap orang punya luka, namun tiap orang juga bisa menjadi lampu kecil untuk saling menerangi. Hendra Wibowo Satrio menyesap teh dan mengangguk setuju. Namun ada satu hal yang masih ia simpan, dan ketika senja mulai turun ia mengajak mereka ke halaman belakang, ke tempat sebuah papan batu baru berdiri, terukir kalimat Taman Maya Nadira. Untuk tunas-tunas muda yang tidak menyerah pada nasib, Nadira Ayu Lestari terpaku, air matanya meluap tanpa bisa ditahan. Raka Pradipa Wiratama mengeratkan genggaman di tangannya. Sementara Hendra Wibowo Satrio menunduk dan berkata pelan bahwa ia memohon izin untuk menyebut Maya Puspita Hidayati sebagai bagian dari keluarga mereka. Karena taman itu adalah mimpi yang pernah disimpan dalam diam. Tempat anak-anak bisa berlari, tertawa, tanpa dihakimi dan tanpa dikasihani. Nadira Ayu Lestari berjongkok di depan batu itu, jemarinya gemetar menyentuh nama ibunya, dan ia sadar tidak perlu kemewahan atau upacara besar. Sudut damai seperti ini saja sudah cukup membuat seseorang tersenyum di kejauhan. Hari-hari setelahnya berjalan dalam ritme sederhana, Nadira Ayu Lestari resmi menjadi koordinator terapi psikologis untuk anak-anak di pusat, Raka Pradipa Wiratama meneruskan perannya sebagai pimpinan operasional, dan Hendra Wibowo Satrio menjadi penasihat, tanpa lagi jarak atasan bawahan. Mereka bekerja seperti keluarga yang saling menyokong dan saling menambal kekosongan. Suatu hari, seorang anak laki-laki yatim piatu yang kehilangan satu kaki baru masuk ke pusat lalu kabur ke halaman sambil menangis. Nadira Ayu Lestari duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Raka Pradipa Wiratama ikut duduk dan menyodorkan mobil-mobilan kecil. Lalu ia berkata pelan bahwa dulu ia pernah membenci dunia ini karena merasa dirinya sudah tidak punya apa-apa. Tapi saat kamu masih punya air mata, itu berarti kamu masih bisa merasakan, dan saat kamu masih bisa merasakan, itu berarti kamu masih punya harapan, kata Raka Pradipa Wiratama pelan. Anak kecil itu tidak menjawab, hanya mengatupkan bibir lalu mengangguk kecil. Dan itulah yang Nadira Ayu Lestari serta Raka Pradipa Wiratama pelajari sepanjang perjalanan ini. Kadang penyembuhan tidak datang dari latihan berat, melainkan dari kehadiran, kesabaran, dan kemanusiaan. Setahun kemudian, proyek api kecil berkembang dengan 2 cabang baru di wilayah tengah dan barat Indonesia. Media menyebut Raka Pradipa Wiratama dan Nadira Ayu Lestari sebagai pasangan penyembuh. Tetapi mereka tidak pernah mengaku sebagai apapun. Mereka hanya 2 manusia yang pernah tersesat dan terluka. Lalu memilih berjalan berdampingan agar orang lain tidak tersesat seperti yang pernah mereka alami pada suatu malam awal musim semi,
Mereka bertiga berkumpul di meja makan sederhana. Di halaman Taman Maya, Nadira lentera-lentera bergantung berkilau tertiup angin. Hendra Wibowo Satrio menuang brembali ke gelas kecil lalu mengangkatnya. Ayah tidak berharap apa-apa selain besok tetap setenang malam ini. Dan Raka Pradipa Wiratama bersama Nadira Ayu Lestari saling menyentuhkan gelas. Mata mereka terang di bawah cahaya lentera. Tak ada yang membahas masa depan, tak ada yang membicarakan pernikahan atau rencana jauh. Karena bagi mereka hari ini yang penuh kasih sudah cukup, dan besok akan mengikuti dengan sendirinya. Ketika jam tepat menunjukkan pukul 12, dentuman kembang api dari pusat kota terdengar samar. Nadira Ayu Lestari menyandarkan kepala ke bahu Raka Pradipa Wiratama dan berbisik, "Terima kasih karena kamu tidak menyerah." Lalu Raka Pradipa Wiratama menjawab dengan senyum hangat, "Terima kasih karena kamu kembali." Dan di tempat yang lebih tinggi, lebih sunyi, mungkin Maya Puspita Hidayati sedang tersenyum. Karena ia tahu benih-benih kasih yang dulu ia tanam dengan air mata, pengorbanan, dan kelapangan hati, akhirnya tumbuh juga. Di tengah dunia yang penuh badai, mereka memilih hidup seperti sebuah taman yang tenang. Dan untuk kamu yang mengikuti kisah ini sampai akhir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Tulis di kolom komentar kamu menontonnya dari Indonesia atau dari mana. Setiap tanda suka, bagikan, dan masukan akan jadi semangat bagi kami untuk terus mengunggah dan memperbaiki video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.